Halo semuanya, balik lagi sama gue Irfan Yudhistira. Kali ini beberapa hari lalu gue lagi baca-baca tentang tweet-tweet horor di Instagram, Facebook maupun Twitter. Tapi gue lagi tertarik banget sama salah satu akun Instagram yaitu mwv.mystic. Gue lagi sering banget bacain itu dan gak tau kenapa gue pengen ceritain ke lu semua apa yang gue baca, dan kita baca bareng-bareng ya. Buat lu semua yang gak suka baca mungkin bisa dengerin video gue yang sekarang. Oke, mwv.mystic, langsung saja ke ceritanya. Judulnya Katenang Endi Koen. Itu dalam bahasa Jawa yang artinya mau kemana kamu. Prolognya ini, si penulis ini menulis kisah ini terjadi pada 2013 lalu saat saya, Desi, sedang melakukan KKN di salah satu dinas pariwisata di kota P. Jadi kotanya ini disamarin nih sama si penulis ini. Pengajuan kami berlangsung lancar tanpa hambatan. Berarti rencananya 3 bulan lamanya saya dan kedua teman saya, Melati dan Mawar, disamarin nama mereka akan melaksanakan KKN di dinas tersebut. Di dinas kota P nih. Namun semua tidak berjalan semudah yang kami kira, dan semua bermula dari kesalahan kami memilih tempat menginap selama KKN kami berlangsung. Sebuah kisah horor dari timur Pulau Jawa. Tuh prolog dari si penulisnya. Oke, ini jadi terdiri dari berapa part nih? Ada sekitar 11 part di sini bacanya. Oke, langsung aja ya, gue bacain buat teman-teman. Part pertama, Katenang Endi Koen. Narsum Desi via DM. Jadi si MWV ini dikasih cerita dari si Desi via DM-nya dia. Gue tertarik banget nih pengen bacain ini. Gak tau kenapa sih. Oke, lanjut. Selamat malam. Selamat malam admin. Si Desi ini menyapa si admin. Selamat malam admin dan pembaca mwv.mystic. Perkenalkan, nama saya Desi. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi cerita pengalaman KKN yang saya alami bersama teman-teman saya beberapa tahun yang lalu. Tepatnya tahun 2013. Sebelumnya, mohon maaf, saya hanya akan memberikan inisial pada nama daerah, instansi terkait, pulau dan lainnya demi menjaga privasi dan agar cerita ini tidak merembet kemana-mana. Jadi sengaja disamarin nih biar ceritanya tuh nggak merembet kemana-mana lah. Pokoknya si penulis cuma mau berbagi dan sharing aja dengan cerita seramnya. Oke, lanjut. Tahun 2013, saat itu saya masih berstatus mahasiswa di salah satu universitas negeri di kota M. Kala itu, salah satu tugas yang harus saya lakukan menjelang kelulusan saya adalah KKN. KKN di sini bukan dalam jumlah besar yang menyambangi desa terpencil, tapi lebih seperti kuliah kerja atau PKL. Hanya saja di kampus kami ini tetap disebut KKN. Jadi ini ceritanya bukan kayak KKN desa penari gitu yang rame-rame, yang bikin satu program apa di sana, bukan, tapi kayak seperti PKL di salah satu instansi pemerintah tersebut. Oke. Akhirnya dibentuklah sebuah tim KKN kecil yang berisikan 3 orang kelompok yang itu terdiri dari saya, Melati, dan Mawar. Melati dan Mawar ini bukan nama sebenarnya. Melati berasal dari Pulau M, kota P, sedangkan Mawar tinggal di Gresik dari lahir. Namun keluarganya berasal dari Pulau M. Sama dengan Melati, walau beda daerah, bukan di kota P. Setelah berdiskusi untuk memilih lokasi, kami memutuskan untuk mengajukan proposal ke Dinas Pariwisata Kota P, kota asal Melati, sebagai tempat kami melakukan KKN nantinya. Singkat cerita, proposal KKN kami disetujui oleh Pak Kepala Dinas dan sudah ditentukan bahwa kami akan melakukan KKN selama 3 bulan di sana. Alhamdulillah, ketika yang lain masih bingung mencari lokasi, kami berhasil mendapatkan tanpa kesulitan berarti. Jadi dia tuh gampang banget dapat lokasi KKN-nya nih tanpa kendala satupun. Intinya dah gitu deh pokoknya. Oke. Akhirnya kami bertiga berangkat ke kota P H-3. Sebelum KKN dimulai, kami sengaja pergi lebih cepat karena saya dan Mawar berencana mencari tempat kos terlebih dahulu.
Sebenarnya, ibu dari Melati sudah menawari kami untuk tinggal saja di rumah beliau, dikarenakan jarak rumah beliau yang cukup dekat dengan kantor dinas. Namun, kami menolak karena sungkan. Khawatir merepotkan, kami hanya minta izin untuk menumpang tinggal sementara selama kami masih mencari tempat kos yang dekat dengan lokasi KKN kami nantinya. Jadi di part 1 ini dia cuma ceritain tentang gimana dia proses KKN, terus tadinya dia pengen ditawarin nih sama si ibunya si Mawar, daripada ngekos tinggal di sini dulu nih di rumah si ibunya nih. Ibu dari Melati bukan Mawar. Tapi mereka nggak enak gitu, kayak udah daripada ngerepotin mendingan ngekos aja. Kalau gue sih tawarin gitu mau ya, irit. Oke, next. Tadi part 1, sekarang part 2. Cukup singkat-singkat ya ceritanya. Tidak butuh waktu lama setelah melakukan survei di beberapa lokasi kos, pada H-2 KKN, kami menemukan sebuah kos yang jaraknya hanya 10 menit jalan kaki menuju kantor dinas tempat kami KKN. Akhirnya kami hanya tinggal di rumah Melati pada H-3 dan H-2. Sedangkan H-1, saya dan Mawar pindah ke kosan baru kami itu. Jadi H-1 nih, si Mawar dan si Desi ini pindah ke kosan, udah nggak numpang di ibunya si Melati. Kosan kami ini bersebelahan dengan rumah ibu pemilik kos. Pintu dapur ibu kos adalah sebelah kanan bangunan, dan ketika ibu kos buka pintu belakangnya bakal langsung berhadapan dengan kamar mandi kami. Rumah ibu kos punya banyak jendela besar, model rumah zaman dulu yang penutupnya terbuat dari kayu, model kupu-kupu. Kesan rumah lama juga terasa di kosan kami karena pintu kamar juga terbuat dari kayu yang sangat ditekuk, suaranya menggema. Tuh nggak, rumah-rumah zaman dulu yang kayak gitu kalau dibuka tuh. Luas tanah terbuka di kosan itu cukup lebar. Karena dua bangunan rumah ibu kos dan kamar kos kami ini ada pas di tengah-tengah tanah, sedangkan di sekitar bangunan banyak ditumbuhi mayoritas 3 jenis pohon, yaitu pohon mangga, bambu kuning, dan singkong. Sebenarnya kami punya tetangga kanan kiri, tapi karena di sekitar rumah dibangun pagar tembok yang cukup tinggi dan juga ada kawat berduri di atas temboknya, jadi kesannya terisolasi begitu. Jadi sebenarnya nih kos-kosan tuh rumahnya kayak kotak, cuman pokoknya depannya tuh ada di depan kosan itu ada pohon mangga, pohon bambu kuning, dan pohon singkong. Sebenarnya ada nih kanan kiri nih tetangganya rame, tapi kayak dipagerin gitu sama si ibu kosnya, jadi kayak kesannya terisolasi seperti itu. Oke, di hari pindahan saya berkenalan dan langsung akrab dengan dua penghuni kos lainnya yang sudah lama dahulu menghuni kos tersebut. Sebut saja Sari dan Ratna. Jadi sebelum mereka ke sana ada dua yang nempatin kos duluan nih, si Sari dan si Ratna nih. Orang gak kenal gitu loh, tapi tetangga kos mereka. Keduanya bekerja sebagai SPG kosmetik di supermarket dekat kos kami. Obrolan dan perkenalan kami dimulai saat saya mendapati keduanya sedang melepas sepatu mereka ketika hendak masuk ke rumah. Waktu itu hanya saya yang ada di luar karena Mawar masih merapikan kamar yang akan ia tempati. Baru pulang kerja mbak, sapa saya kepada Sari dan Ratna sore itu saat mereka memasuki perkarangan rumah yang dibalas dengan hangat oleh keduanya. Jadi si Desi ini negor si Mbak Sari dan Ratna untuk berkenalan gitu, kayak baru pulang mbak, dan si mbaknya kayak hangat gitu, oh iya Desi gitu. Ya biasalah, kayak perkenalan awal-awal di kosan. Percakapan kami pun berlanjut sekitar 30 menit. Obrolannya seputar asal tujuan kami berada di sana dan akan berapa lama ngekos di kamar tersebut. Obrolan kami cukup lama sampai akhirnya terhenti saat suara azan maghrib berkumandang. Saya pamit kepada keduanya untuk kembali ke kamar. Part 2 nih jadi ngejelasin tentang kondisi kosannya, tetangga siapa aja, tadi si Sari dan si Ratna, dan perkenalan mereka berdua dengan penduduk kos lama gitu. Oke, lanjut part 3. Sebelum masuk ke kamar, saya sempat mengintip ke dalam kamar Mawar yang sedari tadi tidak terdengar suaranya. Oh iya, untuk urutan posisi kamar kami itu yang paling depan kamar Sari, Mawar, saya, Ratna. Satu kamar
kosong. Jadi di depan, jadi kamarnya tuh kayak nyamping gini. Kamar pertama itu si Sari, Mawar, si Desi, si yang bercerita ini, Ratna, dan satu sebelahnya kamar Ratna tuh kosong. Baru kemudian kamar mandi bersama yang berada paling belakang. Oh, jadi ini lorong paling belakang tuh kamar mandi tuh, paling belakang kamar mandinya tuh. Ketika saya mengintip kamar Mawar sambil lewat menuju kamar saya, ternyata Mawar sedang tertidur dengan wajah ditutupi bantal dan menghadap tembok. Saya sempat heran melihat Mawar tertidur saat azan maghrib seperti ini, karena saat kuliah di kota M, kami juga tinggal satu kos. Di antara penghuni kos yang lain, Mawar adalah orang yang paling rajin ibadah dan selalu melarang kami untuk tidur sore apalagi mendekati maghrib. Tapi mungkin kali ini dia kelelahan setelah beres-beres kamar dari pagi. Tidak enak mengganggu, saya pun berencana membangunkan dia setelah saya selesai mandi. Jadi keanehan pertama nih, bukan keanehan sih, si Desi ini ngeliat kayak Mawar, oh tumben kok dia pas azan maghrib tuh tidur. Biasanya tuh di kosan dulu tuh dia paling rajin lah, kayak teman-temannya tuh dilarang buat tidur karena pamali gitu. Sama sih di rumah gue juga, nyokap gue selalu ketika gue tidur pesan udah azan maghrib dibangunin. Kalau menurut daerah Jawa Barat gue pribadi kayak pamali lah, nggak boleh, nanti ada gimana ya gitu. Oke, langsung saya masuk ke kamar saya, mengambil handuk dan peralatan mandi, lalu pergi ke kamar mandi. Namun ketika saya sampai, pintu kamar mandi masih tertutup dan masih terdengar orang mandi di dalamnya. Saya pun menunggu di depan kamar mandi sambil memperhatikan keadaan sekitar kos-kosan yang dipenuhi bambu-bambu kuning. Jadi sekitar kosannya dominan tuh bambu kuning. Lumayan serem juga sih kalau gue ngekos di situ, bambu kuning. Banyak tuh mitos-mitosnya tuh. Kapan-kapan kita bahas tentang mitos-mitos tumbuhan-tumbuhan. Apa bagusnya si bambu kuning kok ditanam di mana-mana? Pikir saya dalam hati setelah menyadari banyaknya tanaman itu di perkarangan rumah pemilik kos. Jadi si Desi ini kayak heran gitu, kenapa ya di sekitar kos ini bambu kuning banyak banget, apa estetiknya sih gitu. Kayak anak muda mah mikirin estetik gitu. Hampir di setiap sudut perkarangan ditanam bambu kuning dan malah membuat suasana menjadi gelap. Jadi matahari susah masuk, mungkin bambu kuningnya tinggi-tinggi kali ya. Tidak beberapa lama, orang yang berada di dalam kamar mandi pun membuka pintu dan keluar. Namun saya benar-benar kaget melihat bahwa yang keluar dari kamar mandi itu adalah Mawar. Jadi ini si Desi nih kaget nih, yang lihat di kamar mandi yang keluar tuh kayak, oh kok Mawar? Padahal tadi yang dia lihat di kamarnya Mawar itu, Mawar lagi tidur pas azan maghrib. Si Desi dengan kaget, hah? Bentar, bukannya kamu tadi masih tidur? Kok cepat banget dari kamar mandi? Tanya saya keheranan. Namun Mawar hanya menjawab sambil berjalan melalui saya. Gak ilok lah tidur maghrib-maghrib, aku sholat dulu. Dengan bahasa Jawa yang artinya gak baik tidur maghrib-maghrib. Udah, saya mau sholat dulu, si Mawar nih bilang. Mungkin tadi memang Mawar lewat depan kamar, tapi saya tidak menyadarinya. Jadi si Desi berusaha positive thinking kayak, oh yaudah dah, mungkin dia tadi lewat, cuman gue gak sadar. Saya berusaha meyakinkan diri sendiri tentang kemungkinan paling logis yang bisa terjadi. Tapi jujur, rasanya tidak mungkin. Karena perasaan tadi saya cuma sebentar mengambil handuk dan keluar lagi untuk mandi. Tapi dia setelah mikir positive thinking, tiba-tiba overthinking lagi kayak, aduh masa sih gue kayak tadi beneran deh ngeliat dia, tapi kenapa dia di kamar mandi gitu. Gila nih, kayaknya baru hari pertama deh. Tapi gak disebutin nih hari keberapa dia di sana. Baru hari pertama udah kayak gitu ya. Oke, next, part 4. Aneh atau saya salah lihat. Saya lalu lanjut masuk ke kamar mandi sambil masih dengan keheranan. Dia langsung kayak, adalah mandi, terus sampai heran-heran gitu kayak, aduh bener kayak tadi, udahlah bodo amat gue mandi. Malam itu setelah sholat maghrib, Melati, satu rekan KKN saya yang memiliki rumah di kota ini, datang untuk diskusi ke kos. Kami bertiga berkumpul membicarakan tentang persiapan KKN yang akan kami mulai besok hingga tanpa terasa jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Jadi ini dia ngobrol-ngobrol tentang KKN besok mau gimana, sampai gak kerasa udah jam 9 malam. Ya wajar lah kalau ngobrol-ngobrol tentang itu, biasanya waktu gak kerasa tuh. Setelah diskusi kami selesai dan menyadari hari mulai larut, Melati kemudian meminta izin untuk pulang. Namun sebelum Melati pulang,
Mawar mengingatkan Melati untuk sholat Isya terlebih dahulu. Melati pun mengiyakan nasihat itu dan bergegas ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Namun belum lama Melati yang pergi, dia kembali lagi dengan setengah berlari kecil dan langsung masuk ke dalam kamar Mawar, tempat kami berdiskusi sebelumnya. "Kamu ngapain lari-larian sih, Mel?" tanya Mawar agak kesal. Jadi si Melati disuruh sholat terus kayak malah lari gitu dari kamar mandi. Si Mawar kesel gitu kayak, "Lu ngapain sih lari-larian? Jatuh aja lu," gitu kali ya. "Gak apa-apa. Aku baru ingat disuruh pulang cepat sama mama. Aku sholat di rumah aja ya, pamit pulang dulu semua. Assalamualaikum," jawab Melati tergesa-gesa sambil menyandang tasnya dan berlalu keluar kamar. Kami bahkan belum menjawab salamnya, namun Melati sudah menstarter motornya dan tancap gas dengan sangat terburu-buru. Kami sempat dibuat bingung dengan tingkah laku Melati, namun memilih untuk tidak membicarakannya lebih jauh. Mungkin memang ada hal urgent yang baru ia ingat ketika mau ambil wudhu tadi. Oh, jadi mungkin si Melati kayak buru-buru kali ya. Aduh, ntar mak gue ngomel lagi kalau kelamaan, udah pulang deh, biasanya gitu tuh cewek tuh. Kalau lagi nongkrong atau lagi main terus dia pengen ngelakuin apa tiba-tiba ingat, aduh ntar mak gue ngomel, ya udah langsung pulang buru-buru, biasanya sih gitu. Akhirnya Mawar dan saya mengambil wudhu dan menunaikan sholat Isya berjamaah. Setelah kami memutuskan untuk tidur agar hari pertama KKN besok kami bisa maksimal dan fokus. Saya kembali ke kamar saya, lalu tidur dengan sangat tenang. Udara terasa sejuk dan suasana di luar sangat tenang tanpa ada suara-suara pengganggu apapun. Hari ini memudahkan saya untuk terlelap dengan cepat sampai pada tengah malam. Jadi ini si Desi tuh kayak udah ngantuk, tidur, terus kayak mudah banget terlelap dan sampai tengah malam. Di tengah tidur saya mendengar suara kerincing lonceng dari arah luar kamar. Saya sempat mengira yang saya dengar hanyalah bunga tidur semata. Saya membuka sedikit mata dan menyimak dengan seksama suara itu. Awalnya saya masih yakin tadi hanya mimpi karena suara lonceng itu kini terdengar lagi, namun kemudian kerincing. Oh, jadi si Desi ini udah tidur lelap terus tiba-tiba kayak tadi kan dia bilang cepet saat malam tuh langsung kebangun denger suara lonceng. Penasaran ya? Udah mulai penasaran nih denger suara lonceng si siapa Desi. Oke, lanjut part 5. Suara itu benar-benar ada dan saya saat ini tidak dalam kondisi tidur. Saya 100% sadar. Jadi si Desi tadi kayak, aduh ini suara apa sih? Dan dia tadi mengira, aduh apa bunga mimpi, apa gue mimpi. Terus pas dia kayak sadar, oh anjir gue 100% sadar, berarti ini bener nih suara si kerincing-kerincingan itu. Namun semakin saya mencoba membuka mata dan fokus mendengarkan sumber suara, saya semakin yakin akan suara lonceng itu sungguh ada dan berasal dari luar kamar. Tidak hanya itu, selain suara lonceng, saya juga mendengar suara ringkihan kuda. Suaranya semakin jelas, suara khas delman, dan suara itu seperti sedang bolak-balik mengitari perkarangan rumah. Sebentar, kan tadi rumahnya berbentuk kotak, sekelilingnya pohon bambu. Dia dengar suara kerincing-kerincing dan itu kayak ada suara ringkihan kuda. Aneh sih, sumpah aneh. Rumah kayak gitu masa ada delman muter-muter ya di perkarangan. Ya kali itu ibu kos punya delman. Mungkin juga sih punya delman. Saya hanya terpaku di atas kasur sambil mendengar suara ringkihan kuda yang diiringi kerincing lonceng yang memecah keheningan. Di sela-sela suara detik jam dinding. Jadi malam tuh hening, cuman ada jam dinding, tapi si suara kerincingan dan ringkihan kuda itu mengganggu banget. Saya berusaha merasionalkan apa yang saya dengar. Mungkin tetangga sebelah ada yang berprofesi sebagai penarik delman dan berangkat kerja pagi-pagi. Saya lalu melihat jam dinding, pukul 2:30 pagi. Ya, pasti ada tetangga yang berprofesi penarik delman dan menaruh kudanya di dekat kos kami, pikir saya. Tuh bagus nih, dia positive thinking. Kayak, oh yaudah deh, mungkin ada yang miara kuda atau berprofesi sebagai delman kali.
Namun asumsi positif saya seketika buyar saat mendengar suara hentakan tapal kaki kuda berjalan mendekat dan berhenti tepat di depan kamar. Waduh, tadi udah positif thinking, terus tiba-tiba langsung kayak suara kuda di depan kamar gitu. Lalu disusul dengan suara langkah sepatu yang beradu dengan lantai keramik, seperti seorang bersepatu heels yang turun dari posisi yang tinggi. Tak, 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 bunyi si sepatunya. Suara langkah sepatu itu mendekat ke arah pintu kamar saya dan berhenti tepat di depan pintu. Dari celah bawah pintu, saya melihat bayangan seperti seorang sedang berdiri di luar menghadap ke arah kamar saya. Keringat dingin mulai membasahi punggung saya. Dalam sunyinya kamar sambil menahan tangis dan gemetar, saya menutupi wajah dengan selimut. Saya berharap untuk bisa tertidur saja secepatnya. Berbagai surat pendek berusaha saya baca agar apapun yang sedang berdiri di depan kamar untuk segera pergi. Saya terus membaca doa dan surat-surat yang saya hafal sambil menangis tanpa mengeluarkan suara. Hingga entah pada pukul berapa tepatnya saya tertidur. Jadi setelah denger yang kayak gitu-gitu yang aneh-aneh, terus dia kayak takut, pengen nangis tapi langsung nutupin diri pakai bantal kayak please sambil baca doa gitu kayak auzubillahi minasyaitonirrajim apalah segala macam, sambil berusaha untuk mudah-mudahan yang depan tuh cepat pergi, dan dia akhirnya tertidur. Paginya saya hampir bangun kesiangan. Jika saja Mawar tidak membangunkan saya, ingin rasanya saya langsung menceritakan pengalaman dini hari tadi kepada Mawar. Tapi saya tahan. Saya tidak mau membuat kegaduhan di hari pertama KKN dengan cerita mistis. Betul juga nih si Desi nih. Daripada kabur kan KKN yang gak jadi, mending gak usah ceritain dah, diem aja dulu. Oke, lanjut. Seminggu sudah saya tinggal di kos tersebut. Alhamdulillah saya sudah tidak pernah mendengar suara delman dan derap sepatu itu lagi. Sempat saya ceritakan kepada ibu saya di rumah melalui telepon mengenai kejadian yang saya alami. Namun ibu hanya menjawab, "Mungkin mau kenalan saja, Dok. Gak perlu takut berlebihan." Si ibunya tuh bilang tuh, cuman mau kenalan, gak perlu takut. Dan setelah seminggu tidak ada lagi gangguan. Saya jadi meyakini kalau benar mungkin mereka hanya ingin berkenalan. Iya sih, biasanya ibu gue juga sering bilang tuh kayak gitu, kalau kamu di tempat baru ngekos atau seperti lu baru berkunjung ke situ, kalau ketemu temu gituan ya jangan terlalu panik atau terlalu berpikir negatif, karena mungkin hanya pengen kenalan. Karena kan ada tuh di YouTube gue cerita tentang pengalaman gue ngekos di daerah Jawa Tengah. Untuk mengurangi rasa takut, saya juga meminta izin kepada ibu kos untuk mengganti bohlam kuning di kamar dengan bohlam putih yang lebih terang. Iya, ibu kos suka sekali pakai bohlam warna kuning yang berwarna temaram dan memberi kesan redup. Seluruh bangunan pakai lampu itu, termasuk kamar kos, kata ibu kos, untuk kasih efek dingin. Ibu cuma pasang lampu LED putih di depan rumah sebagai lampu jalan. Akhirnya setelah mengganti bohlam, saya sudah merasa tenang tinggal di kos tersebut. Ya juga sih, gue kalau punya kamar terus lampunya kayak bohlam-bohlam redup gitu ya lumayan ngeri juga sih kalau kos-kosan kayak gitu sih. Tapi nggak tahu ya kenapa dari kecil lu kayak gitu, nggak kayak ngalamin dari ngeliat-liat lampu gitu udah parno sendiri. Beberapa waktu berlalu hingga pada suatu malam saat saya tengah terlelap tidur, saya tersentak bangun saat mendengar suara ketukan keras dari pintu kamar. Dengan mata yang masih setengah terpejam, saya menyahut dari dalam kamar, "Ya, siapa?" Jadi dia pas malam-malam nih dia ngetok pintunya, terus dia kayak nyangut, "Ya, siapa?" "Mawar, Desi, antarin ke kamar mandi dong." Terdengar suara Mawar dari luar. Oh, si Mawar nih ngetok pintu si Desi. Tanpa pikir panjang, saya bangun dari kasur dan membukakan pintu. Saya dapat Mawar di depan kamar dengan kaki yang tidak bisa diam seperti menahan pipis. Dengan tergesa-gesa dia minta diantarkan ke kamar mandi untuk buang air kecil. "Duh, War, ke kamar mandi situ aja kok minta diantar toh.
Jawab saya kesal karena Mawar sudah mengganggu tidur saya untuk hal sepele seperti ini. Oh, jadi dia kesel minta diantarin kencing. Pipis. Ayo Desi anterin. Mawar menarik tangan saya ke arah kamar mandi. Saya bahkan belum sempat memakai sendal, namun Mawar sudah menyeret saya ke kamar mandi dengan cukup kuat. Bentar Mawar, jangan tarik. Jadi si Desi kayak kesal gitu, kayak bentar apa bentar gitu, kayak sebentar. Gue juga gitu sih, misalnya kalau dipaksa, ayo cepetan. Iya bentar. Kata saya mencoba melepaskan genggaman Mawar yang terkesan sangat memaksa saya. Namun Mawar seperti tidak mendengarkan apa yang saya katakan. Bahkan ia tidak menoleh ke belakang saat saya mencoba menahan tarikannya untuk sekedar memasang sendal. Jadi ini Mawar kayak mungkin keburu pengen kebelet banget, jadi kayak ayo cepetan gitu kali ya. Udahlah, oke, lanjut part 7. Mawar tetap menarik tangan saya dan saya coba menahan Mawar yang memunggungi saya. Terus bentar. Mawar tetap menarik tangan saya dan saya coba menahan Mawar yang memunggungi saya. Hingga seketika saya menyadari rambut Mawar seharusnya tidak sepanjang itu. Waduh. Rambut Mawar itu lurus sebahu. Namun wanita yang sedang menarik tangan saya ini memiliki rambut yang panjang melebihi pinggang dan ikal bergelombang. Namun dengan wajah Mawar. Gile. Anjir sih, gila. Serem banget. Astagfirullah. Mawar, teriak saya sambil menahan tarikan tangan wanita itu lebih keras lagi. Wanita itu lalu berhenti berjalan, namun tetap menggenggam pergelangan tangan saya dengan erat tanpa menoleh ke belakang. Lalu tanpa melihat ke arah saya, wanita menyerupai Mawar itu mengeluarkan suara bergumam yang berat dan rendah. Sambil menggoyang-goyangkan kepalanya secara patah-patah. Lumayan banget ya seremnya. Saat itu saya berteriak sejadi-jadinya sambil menangis. Saya jatuh terduduk di lantai, tapi makhluk itu tidak mau melepaskan genggamannya. Namun setelah penghuni kos saya panggil satu persatu dengan teriakan yang tercekat karena ketakutan. Mawar, Mbak Rana, Mbak Sari, teriak saya memecah kesunyian malam itu. Jadi si Desi udah takut banget ngelihat yang megang si Desi tuh kayak bukan Mawar, rambutnya beda dan sambil mengeluarkan suara seperti orang menggumam gitu. Langsung teriak dengan Mawar, Mbak Ratna, Mbak Sari gitu. Sampai semuanya mungkin kedengeran kali satu kos. Beberapa detik kemudian terdengar suara kunci pintu yang dibuka dan penghuni kos lainnya keluar hampir secara bersamaan dan melihat ke arah saya yang masih dipegangi oleh sosok menyerupai Mawar itu. Astagfirullah, Desi, ya Allah, teriak mereka hampir bersamaan. Sosok itu bukan imajinasi saya semata karena mereka pun melihat sosok wanita yang sedang memegang tangan saya. Bedanya di pandangan mereka sosok yang menarik tangan saya berwujud kuntilanak. Gila. Bangsat. Astagfirullahaladzim. Merinding malam lagi gue ngerekamnya jam 2:30. Aduh serem juga ya. Gila nih. Ih. Lu bayangin kalau lu misalnya sendiri terus lu teriak terus kayak mereka ngeliat apa-apa, mungkin oke lah kita masih bisa berpikir kayak ayo udah gua halu, mungkin gua kecapean atau apa. Ini tapi semua yang di kos itu ngeliat, men. Gila sih. Setelah itu sosok itu melepaskan genggamannya dari tangan saya dan melayang cepat masuk ke dalam kamar mandi sambil tertawa melengking kecekikikan. Mawar berlari ke arah saya dan menolong saya berdiri, sedangkan Sari dan Ratna berlari ke arah rumah ibu kos dan menggedor-gedor pintu belakang rumahnya sambil menjerit panik. Mawar terus menanyakan kronologis kejadian yang saya alami, namun saya kesulitan untuk menceritakan detailnya karena saya belum bisa menghentikan tangis ketakutan yang saya rasakan. Tubuh saya masih gemetar, pandangan saya berbayang dan jantung saya berdetak sangat kencang.
Gila sih, serem banget. Oke lah teman-teman nih, karena waktunya juga kelamaan 30 menit, mungkin nanti dilanjut ke part 2 ya, oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.